Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi suaranya seperti ini. Memang mungkin tidak fair karena waktu pakai oli win ini penulis kayaknya mencapai top speed lebih sering daripada ketika pakai Repsol ya. Pakai Repsol nggak sekeras ini pakainya. Kalau untuk kelasnya penulis kategorikan oli win itu umurnya kira-kira sama lah dengan oli Repsol ya. Repsol agak menang dikit di bahan oli win menang dikit di aditifnya, menurut penulis kayak gitu. Jadi aditif di oli win membantu suara mesin jadi lebih halus. Jadi ini kalau agak lamaan gitu ya memang makin lama makin halus, beda dengan Repsol. Kalau Repsol lebih mengandalkan bahannya itu lebih stabil sedikit ya, tapi ya sayangnya nggak ada yang bisa mengalahkan Mestran. Ini terakhir mau coba Meditran S SAE 40. Jadi coba awal lagi. Kalau sama seperti sebelumnya, ya sekelas inilah kira-kira ya. Sekelas ini kira-kira. Tiap 100 km ganti oli boros ya. Ya namanya uji coba oli ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis green oli win mungkin bisa sampai 300 gitu ya. Ini yang SAE 40. Keluhan penulis ke yang versi SAE 40 ini adalah terlalu encer. Jadi kalau oli win kayaknya motor penulis lebih cocok yang SAE 40. Lihat ya, sekarang ini kalau drain kayak gini nih, busanya sedikit, gelembungnya kan sedikit ya, kecil-kecil. Beda dari ketika pakai Ceratek yang busanya wah amit-amit. Yang kecil-kecil bintik-bintik itu kayaknya busa ya. Iya, nanti lah penulis lihat lagi. Ini penulis teruskan dulu drainnya. Untuk ganti olinya adalah Meditran S SAE 40. Jadi kalau sekarang sudah Meditran S, berikutnya adalah Mestran B40. Meditran S ini urutan kelasnya ya. Penulis nggak akan coba yang SC, langsung yang SX nanti. Ini highly recommended for turbocharged supercharged high speed diesel engine, mulai PCMO, minivan, truk sampai heavy equipment ya. Ini ada sertifikat Caterpillar juga. Ya wis lah. Ini penulis teruskan dulu. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan untuk aditif pakai minyak goreng dari olive oil Pomace. Nah itu ternyata ya sepertinya membuat kemampuan olinya sedikit menurun
dari sisi ketahanan apa ya jenenge ya, shear stability-nya ya. Jadi secara shear stability-nya berkurang, sehingga akhirnya sampai tujuan jadi lebih kasar. Penulis ingat-ingat emang kalau pakai win nggak sampai segitu ya, jadi pakai win itu mestinya agak stabil, tapi setelah pakai Pomace jadi lebih nggak stabil, yang jadinya membuat penulis memutuskan untuk ganti oli. Tapi ya winnya juga bermasalah karena olinya terlalu encer ya menurut penulis. Dari hasil uji alir juga kelihatan bahwa dalam suhu ruangan Win SAE 40 itu lebih encer daripada Mesran Super ataupun Mesran SAE 40. Walau cuma ada anehnya juga, walau ada anehnya juga, Mesran SAE 40 nya itu Mesran Supernya itu mengapa kok sama encernya dengan Mesran SAE 40? Aneh ya, karena harusnya nggak begitu. Makanya penulis curiga Mesran Super itu Mesran SAE 40 campuri aditif. Aneh, mengapa kok bisa daya alirnya sama? Kalau ada yang nanya soal suhu cara uji alir, jadi ada yang protes ya, pakai uji alir seperti yang penulis lakukan itu disebut salah. Kenapa salah? Karena katanya harus ada anginnya, harus ada kipas angin, harus ada stopwatch, macam-macam ya. Ya entah mengapa harus ada stopwatch, mengapa harus ada kipas angin. Nanti kalau sudah ketemu angkanya mau diapakan juga kan nggak jelas ya. Mau dijadikan angka apa? Karena ya tujuannya kan hanya untuk membandingkan kekentalan, bukan untuk mengukur angka tepatnya kekentalan. Karena mengukur kekentalan pakai tabung yang terkalibrasi, yang kalau cairan itu mengalir di kecepatan sekian maka kekentalannya adalah sekian CST gitu kan. Nah kalau pakai itu kan nggak ada kalibrasinya ya, jadi mau pakai stopwatch pun ya nggak ada gunanya karena nggak bisa nemu angkanya. Dan disebut salah juga yang lain-lain juga melakukan uji flow test, bahkan yang penulis sebut kontroversial seperti Project Farm, mereka melakukan flow test. Yang Piotr Tester juga melakukan flow test, dilakukan di suhu ruangan juga. Kalau yang Piotr Tester itu waktu membandingkan antara oli baru dan oli bekas, juga oli-oli lain kalau yang suhunya minus 30 derajat Celcius. Yang Project Farm melakukan di uji opo itu, lupa lah. Biasanya sih kalau di YouTube itu uji flow test dilakukan di suhu beku, di suhu minus 30. Karena ya ini loh situasi suhu tempat saya segini, olinya mana yang masih bisa ngalir tuh ya. Nah kalau penulis ya karena nggak ada suhu beku ya pakai suhu ruangan aja. Penulis nggak membekukan juga karena menurut penulis ya suhu paling dingin di daerah penulis ya suhu ruangan. Ya wes akhirnya penulis lakukannya ya pakai suhu ruangan gitu. Permukaannya pakai permukaan plastik, terus ada yang ngomong harus permukaan besi, macam-macam, dari stainless steel ya. Entah ya, emang kalau yang YouTuber lain melakukan pakai bidang besi gitu ya, enggak kok. Kalau uji alir itu sebenarnya malah bidangnya kaca ya.
pakai kaca pirek atau kaca apa gitu ya. Jadi uji ilmiahnya pun pakai kaca, uji ASTM-nya pun pakai kaca yang penulis tahu, bukan dari besi. Kenapa pakai kaca? Ya biar kelihatan. Jadi flow testnya mengandalkan flow test kaca. Lagi pula kan perlakuannya sama yang meseran pakai ini, yang Oliwin pakai ini, Delta Loop sama, kenanya sama. Jadi karena perlakuannya ke seluruh cairannya sama ya, jadi bisa dibandingkan. Variabelnya ya cuma dari kekentalan olinya saja. Mungkin ada yang ngomong berat jenis ya, berat jenis cairannya. Tapi ya, apa kalau memang lebih berat, maka cairan itu akan lebih cepat mengalirnya? Rasanya kok enggak ya, karena berat jenis oli kan rata-rata sama. Lagi pula kalau kita lihat dari hukum akselerasi itu rasanya tidak terpengaruh oleh berat ya. Jadi kecepatan akhir itu tidak ada M-nya ya perasaan ya. Tapi gaya yang dibutuhkan itu sama, dayanya, kekuatan kerjanya itu baru ada massa. Kalau dari uji eksperimen orang menjatuhkan batu sama opo ya, benda ringan sama benda berat, itu jatuhnya barengan kok. Yang dari menara Eiffel atau apa itu ya, menjatuhkan barang, jatuhnya bareng kan ya. Ya wis lah itu ya. Jadi uji alir seperti yang penulis lakukan sudah banyak lah ya, yang melakukan nggak di bidang besi, nggak pakai kipas angin, nggak pakai stopwatch. Walau di stopwatch itu ya bisa, tapi apa gunanya pakai stopwatch gitu loh. Kecuali kalau uji eksperimen kayak di universitas itu mereka pakai tabung khusus, mereka pakai bola jatuh, itu diukur pakai stopwatch berapa detik. Nah kalau ketemu berapa detik ini, maka setelah angkanya dikalikan rasio atau konstanta ini ketemu, oh kekentalannya sekian JST, oh kekentalannya sekian mm per centimeter kuadrat atau apalah gitulah ya. Nah kalau itu baru ada alasan pakai stopwatch, tapi penulis sendiri nggak ada alasan. Itu aja soal uji alir. Sekarang penulis ini sedang uji oli Meditran S SAE 40. Meditran S SAE 40 halus olinya, jadi ya aditifnya komplit ya Meditran S SAE 40 itu ya. Walau rasanya kok anak kemericik kayaknya, mungkin dari kecepatannya sih ya, tapi kesannya halus, dipakai pelan-pelan dari tadi ini. Nanti habis ini jalan kencang, terus dilihat perubahannya. Kalau sama seperti sebelumnya sih ya, olinya ya masih termasuk stabil, walau tidak sestabil Mesran SAE 40 ya. Termasuk bagus daya tahannya, tapi ya nggak sebagus Mesran. Lebih bagus dari Repsol, lebih bagus dari Shell, lebih bagus dari Delta Loop ya, jelas ya. Kira-kira hampir sama dengan GGI SAE 40. Tapi ya wes, penulis teruskan ujinya, nanti kalau udah
Mau sampai kantor penulis teruskan lagi. Ya, impresi penulis untuk Meditran SSI 40 ini aditifnya ya lengkap ya. Untuk bahan oli ya kira-kira sedikit lebih bagus dari Win, jelas lebih bagus dari Repsol, terus ya lebih bagus dari Shell, dari Deltaloop. Nanti lihat beberapa hari lagi lah. Sebelumnya penulis pakai Meditran SSI 40 itu tahan sampai 200 kilometeran. Ini mestinya bisa lebih tahan lagi lah. Tapi ini kebetulan penulis pakainya lagi dalam kondisi ekstrim ya, dipakai top speed agak lama gitu, biasanya ya oli cepat rusak. Jadi pemakaiannya yang terlalu ekstrim mungkin ya. Ya wes lah, itu aja dulu untuk Meditran. Nanti penulis tambahan nanti sore aja lah ya. Jadi penulis ada dilema ini ya, karena suara sudah mulai kasar ya. Jadi kayaknya Win itu kualitasnya sama dengan Meditran S. Jadi ini mau enaknya buat apa ya? Buat uji coba aditif rice bran aja ya. Penulis bakal pakai 100 ml. Ya wis, begitu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.